Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak Kepala Sekolah SMP 12 Gorontalo, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah hari ini masih setia dan mendukung kegiatan kami berdua, saya dan Ibu Ame. Dan kita berlama-lama lagi saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Ya, aksi nyata menyebarkan pemahaman budaya positif. Saya sendiri yang menyusunnya. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Gorontalo. Baik Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Kita bertanya-tanya, apa itu sih budaya positif? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Budaya positif adalah suasana atau lingkungan sekolah yang dipenuhi dengan nilai-nilai baik, sikap positif dan kebiasaan membangun yang dapat menciptakan suasana yang nyaman, saling menghargai, mendorong setiap siswa untuk terus belajar dan berkembang. Jadi budaya positif adalah suasana atau lingkungan kita yang baik. Jadi ini hasil dari budaya positif Bapak Ibu. Ya, budaya positif ini tercipta ini seperti sebuah pohon Bapak Ibu. Sebuah pohon yang tumbuh yang subur dengan akar yang kuat, melambangkan nilai positif yang menjadi budaya positif. Kemudian budaya positif itu seperti sebuah pohon, nilai-nilai positifnya adalah akarnya yang kuat dan kebiasaan positifnya adalah buahnya. Jadi ketika budaya positif di akarnya saling berkolaborasi, maka akan menciptakan suatu kebiasaan positif di siswa. Jadi kalau kita berkolaborasi di bawahnya, insya Allah di SMP Negeri 15 akan mendapatkan hasil yang positif juga, atau pembiasaan-pembiasaan dan lama-kelamaan akan menjadi budaya. Jadi ini butuh kolaborasi kita bersama, bukan hanya per orang, tetapi kita semua stakeholder yang ada di SMP Negeri 15. Jadi ini saya lambangkan seperti pohon Bapak Ibu. Kalau akarnya bagus, tentunya buahnya akan manis. Ya, insya Allah. Konsep modul budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Ini adalah konsep modul budaya positif. Jadi kita mengenal modul budaya positif dengan 6 ini. Jadi ini konsepnya Bapak Ibu. Lanjut, perubahan paradigma belajar. Ini seperti tadi disampaikan, perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol Bapak Ibu. Jadi pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Lihat Bapak Ibu, stimulus responnya adalah kalau kita masih mempunyai stimulus responnya adalah realitas adalah kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kita sama. Kalau teori kontrol itu sebenarnya kita berbeda Bapak Ibu. Jadi jangan menyamakan kita dengan orang itu sama. Kita beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol Bapak Ibu, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ya responsan sebelah, ini teori kontrol kita ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita merubah orang berusaha sama dengan kita ya. Padahal kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita biasa kalau ada perilaku buruk itu menganggap bahwa itu adalah kesalahan.
kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di respon itu kita bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan dan pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Kemudian di teori kontrol kita berpikir menang-menang. Tidak ada kita selalu menyalahkan kamu kalah, saya yang lebih hebat. Tidak, kita harus sama-sama menang. Ini sebagai kontrol kita. Coba saya bisa bikin stimulus sedikit. Di sebelah kanan saya, Bapak ibu-ibu berpikir bahwa di tangan ibu adalah emas. Kemudian di sebelah kiri saya berusaha untuk membuka, dan di sebelah kanan saya berusaha untuk menutup karena ini adalah milik kita. Apakah kita coba saya yang lain yang sebelah menganggap, kemudian Pak Rusli berusaha untuk membujuk Ibu Fatma dengan terserah dengan rayuan apa, dengan apa. Apakah Ibu Fatma bisa membuka itu atau tidak? Ya, bisa Ibu Fatma kalau misalnya Pak Rusli mau tukar dengan uang atau apa, kalau itu yang di tangan Bapak Ibu adalah hal yang berharga. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Nah, contoh Ibu Fatma menggenggam, kemudian coba Pak Rusli rayu Ibu Fatma untuk bisa membuka itu. Oke, mantap, tepuk tangan dulu. Jadi dari teori kontrol ini yang bisa mengontrol diri kita, adalah kita sendiri. Biar tipe Idris mau bujuk dengan apa, kalau di dalam diri kita tertanam bahwa ini milik kita, maka itu tidak akan terbuka Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengontrol Ibu Fatma. Inilah yang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi telah mau merubah bagaimanapun Tinopi seperti itu. Ya. Jadi kita tinggal merancang kira-kira bagaimana untuk bisa mengubah. Oke, kita lanjut. Ini Bapak Ibu disiplin positif. Sama hal yang tadi, disiplin berasal dari kata disiplinnya yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi arti disiplin adalah menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Sebagai pendidik tujuan adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang ditunjukkan universal. Ini boleh mau masuk. Oke. Bapak Ibu, ini kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama bahasa maupun latar belakangnya, ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu Bapak Ibu ada 3 ya. Yang pertama profil pelajar Pancasila, IMO Premier Years Program, kemudian keterampilan hidup. Di profil pelajar Pancasila nilai kebajikannya apa? Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai kebajikan. Kemudian di Premier Years Program adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas kerja. Kemudian yang ketiga, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita sepakati bersama. Saya mau bertanya, kira-kira kalau kita memakai helm, nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Kalau tidak mau pakai helm, pasti tidak akan selamat di dalam perjalanan. Ya. Jadi itu kita tanamkan.
menanamkan nilai-nilai yang kebajikan universal yang timbul pada saat kita akan melaksanakan sesuatu itu adalah nilai-nilai yang baik, Bapak Ibu. Contoh lagi, ketika kita memakai masker, nilai kebajikannya apa? Untuk kesehatan. Kalau orang sakit pasti mau pakai masker supaya tidak menyebar ke teman-teman. Itu contoh-contoh kecil yang ada harus kita pelajari sama-sama, Bapak Ibu. Ini harus sebenarnya di sini harus kita kuatkan. Kita harus mengetahui dulu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika pada saat pembelajaran ada yang kesana kemari, kita lihat dia, berarti dia ini ada yang harus dia butuhkan. Jadi kita cari, ada 5 teori itu yang sudah diterapkan tadi, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia ingin bertahan hidup. Ketika di dalam pembelajaran ada yang cuma tidur, jadi kita ingat dulu, ternyata dia ini apakah kebebasan atau bertahan hidup? Ya kita tanya. Jadi kita jangan langsung menjas orang itu, karena ini pemalas sekali. Padahal kita tidak sadari bahwa dia ini duduk diam-diam, padahal dia lapar atau suka mau baca, suka mau ke kantin. Tapi yang paling penting ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia supaya kita tidak menjas anak-anak dengan apa yang kita tidak tahu. Jadi kita lihat saja ini, kalau kesenangan di dalam kelas kita masuk, kemudian ada yang bermain, humor, antusias, berarti kesenangannya ini tidak terpenuhi waktu di rumah. Jadi mungkin dia penuhi ketika ada di kelas. Maka kita sebagai guru, metode apa yang kita akan lakukan pada saat pembelajaran supaya kebutuhan dia ini bisa dia lakukan, Bapak Ibu. Begitu juga penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang paling banyak ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kasih sayang dan rasa ingin diterima. Mungkin di anak-anak kita ini kurang peduli yang orang tua di rumah, karena melihat siswa kita ini ada yang ya orang tuanya berpisah, jadi mungkin rasa kasih sayang itu mereka luapkan di sekolah. Jadi kalau kita tidak sadar, maka itu akan kita menjadi kesalahan untuk kita, menjadi suatu kesalahan buat kita kalau kita tidak sadar dengan 5 kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu. Oke, motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik tadi kan sudah di motivasinya dari luar, Bapak Ibu. Jadi nanti mau kasih ini baru orang mau rajin, nanti mau kasih bola baru orang mau bekerja. Ini adalah salah satu motivasi yang kayaknya salah, karena ini akan berpengaruh kepada anak-anak kita mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Karena nanti mau kasih imbalan baru mau kerja, kasih imbalan baru mau kerja. Jadi kita harus lihat juga motivasi perilaku mereka. Kemudian ini adalah motivasi intrinsik, ini yang dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ini ada tiga yang harus kita bisa kuasai Bapak Ibu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya bukan kita kuasai ya, kita harus membedakan mana hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi. Kalau hukuman adalah tidak terencana atau secara tiba-tiba, ya. Murid tidak tahu apa yang
akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kalau tidak kita libatkan itu seperti suatu hukuman, karena murid tidak tahu. Yang ketiga adalah bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik, psikis. Ya, jadi ini adalah satu hukuman biasa di kita kan, kan biasa begitu kan. Kau mundi ya, itu adalah suatu tindakan yang bisa melukai fisik, psikis. Ya, hingga ada ini yang tidak taruh di ini apa mata, itu adalah satu hukuman yang mereka pasti ingat. Kalau diceritakan kembali ketika mereka sudah jadi guru, pasti itu akan mereka ingat. Itu pernah terjadi Bapak Ibu. Kemudian konsekuensi. Terencana, disepakati sesuai peraturan, murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ini adalah konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Ini restitusi Bapak Ibu, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika mereka sudah berbuat salah, jangan lagi disalahkan Bapak Ibu. Mari kita ajak cerita kira-kira bagaimana bisa menciptakan dan memperbaiki masalah itu. Jadi jangan ada yang semacam membuat kesalahan, kemudian bagaimana nanti datang di ini kena pemata. Nah, itu sebenarnya salah Bapak Ibu. Ada yang jatuh kemudian kita salahkan lagi. Itu tidak termasuk restitusi Bapak Ibu. Itu pasti akan diingat oleh murid. Jadi kita membuat supaya murid itu tidak gagal. Yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita biasakan untuk murid mencarikan solusi apa ketika mereka berbuat salah. Jangan dari kita, begini Jono Satrio, jangan bikin ini lagi ya, harus kau masuk, jangan keluar lagi. Itu kan solusi dari kita kan. Jadi kita tanya ya, kira-kira kalau kau tidak keluar-keluar, apa yang kau lakukan Satrio? Pak, saya sudah mau keluar-keluar terus Pak, saya semua di dalam. Jadi akan keluar solusi dari dia sendiri Bapak Ibu. Jangan pernah kita mencarikan solusi. Usahakan solusi dari siswa itu sendiri. Ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Sebagai pemupuk, sebagai teman, manajer, membuat rasa bersalah, dan sebagai pemantau. Di 5 posisi kontrol ini, kita di bagian mana Bapak Ibu? Mana yang paling manajer ya? Mantap. Di kelima ini yang paling pas buat kita seorang guru, kita harus memposisikan kita sebagai manajer Bapak Ibu. Kalau menghukum itu akan membekas, kalau teman itu akan terulang kembali lagi. Kalau soal anggap teman kan. Jadi nanti mau cerita begitu, dia akan mau. Begitu juga pemantau. Apalagi membuat rasa bersalah. Kalau manajer, itu ada kesepakatan dengan mereka dan mereka akan mengeluarkan apa yang menjadi solusi untuk mereka. Lanjut. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Hormat kamu pada bendera selama 1 jam. Ini termasuk hukuman Bapak Ibu hukum. Berapa kali ibu harus bilang, memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Apa ini? Membuat rasa bersalah. Jadi ada rasa kecewa ibu. Kalau kita sudah mengatakan ibu rasa kecewa, berarti siswa itu merasa bersalah kan? Ibu merasa kecewa. Ini adalah kata-kata membuat rasa bersalah. Ya. Kamu ini sering terlambat, selalu mengecewakan wali kelas. Makanya saya sering ditegur oleh. Jadi anak-anak ibu ada rasa kecewa di situ.
Ya. Oke, selanjutnya, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu. Sekali ini, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali tidak boleh berbuat seperti itu lagi ya. Ini posisi kontrolnya sebagai teman. Yang terakhir adalah sebagai pemantau. Kata-katanya, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah kamu harus menyelesaikan tugas-tugas yang tertinggal tadi. Ini sebagai pemantau. Pada mereka di video selanjutnya penerapan 5 posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kita harus bersikap sebagai manajer. Jadi terang bisa apa ya? Kamu tahu kesalahanmu, jadi dilempar dulu. Kira-kira kesalahanmu apa tadi? Jadi mereka menjawab, iya Bu, saya tadi salah sudah makan di jam istirahat. Jadi mereka sudah mengakui kesalahan Bapak Ibu. Kemudian kita menanyakan solusi apa dari dia. Bukan kalau kamu lapar, napa uang. Itu solusi dari kita Bapak Ibu ya. Jadi usahakan solusinya dari anak itu sendiri. Ya Pak, insya Allah saya tidak akan mengulanginya lagi. Nanti saya istirahat, saya akan ke kantin. Berarti dia sudah punya cara untuk mencari solusinya sendiri atau sadar diri. Ya, lebih khusus anak-anak sadar diri. Ya. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Minta tolong bantu Bapak ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, pasti kamu tidak naik kelas. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak kasihan dengan ibu. Ibu sudah capek menjelaskan dari tadi. Apa ini Bapak Ibu? Sebagai teman. Kasihan dengan sama ibu ya. Kemudian minta tolong bantu Bapak ya. Ini juga kalau kamu tidak mengerjakan tugas pasti kamu tidak naik kelas. Ini sebagai minta tolong bantu Bapak ya. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas pasti kamu tidak naik kelas. Sebagai oke. Kamu sudah tahu kan konsekuensinya kalau kamu bolos di jam pembelajaran? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan? Ini sekolah kita sebelum direhab. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Oke, kita lihat bersama Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan taat penyusunan keyakinan kelas. Ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Lanjut terakhir mungkin dari materi adalah segitiga restitusi. Ini ternyata ketika kami mempelajarinya, ini sebenarnya ilmu juga ilmu dari bimbingan konseling. Ya. Tetapi ketika kami mempelajari dari modul 1, modul sampai modul 4, ternyata
bukan hanya bimbingan konseling yang harus mempelajari ini, kita semua guru, supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah ketika itu masalah berhadapan dengan kita. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi mereka bersalah itu adalah suatu proses pembelajaran buat mereka Bapak Ibu. Jadi kita harus berbuat kesalahan itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Jangan kita mencari siapa yang salah, siapa yang salah, kenapa salah ini, tapi tidak ada solusi. Ya, ini Bapak Ibu nilai menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu supaya pada saat ada masalah semua dingin. Kalau kita sudah menyalakan, pasti semua akan panas. Yang terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Oke, ini nilai menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, dari dalam. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini yang akan kita tanyakan pada saat menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan apa? Menstabilkan ya. Jadi kita harus bisa menstabilkan apa yang menjadi suatu masalah yang pernah terjadi. Jadi ini adalah pemahaman dan harus kita terapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian saya tekankan kepada kita semua bahwa budaya positif ini tidak akan jalan ketika hanya dijalankan oleh 1-2 orang. Jadi butuh kerjasama semua pihak. Ketika kita sebagai guru bagus untuk menyelesaikan suatu untuk melaksanakan budaya positif, maka insya Allah murid-murid kita akan mendapatkan suatu budaya positif juga. Ketika kita sudah terbiasa, maka akan tercipta suatu budaya. Kalau suatu budaya tercipta, maka kita akan merasa di sekolah ini akan nyaman, senang, aman, seperti itu. Mungkin hanya itu dari saya, diseminasi tentang budaya positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, demikianlah definisi kami mengenai disiplin positif. Beberapa hal yang sudah kami bagikan. Ya, selanjutnya saya berikan mic kepada kepala sekolah. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami, silakan. Ya, mungkin ini bukan diskusi tapi sedikit penguatan Bapak Ibu. Jadi sudah boleh ya Bu Agada, saya tambahkan sedikit. Ini sudah pukul 15 lebih 59 menit, 1 menit lagi sudah jam keluar kita. Tapi mohon kesediaannya tetap di ruangan ini Bapak Ibu. Ini penting sekali. Yang pertama, budaya positif ini kita coba insya Allah bisa diterapkan di sekolah ini.
dan sudah disampaikan oleh kedua CGP bahwa budaya positif ini tidak akan bisa diimplementasikan di sekolah ini kalau hanya sepanggal, kalau hanya sebagian. Ini butuh dukungan kita semua. Maka saat ini Bapak Ibu, sebenarnya ini budaya positif ini ilmu LPK ini, ilmunya bimbingan dan konseling. Cuma terkait dengan kurikulum merdeka, bukan hanya BK yang punya ilmu ini, harusnya kita semua. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, kita saling belajar satu sama lain terkait dengan budaya positif. Bagaimana membangun budaya positif. Tadi sebenarnya ada, kalau saya mencermati ada semacam di sekolah ini jembatan yang patah ya. Saya ngomong begini karena ini untuk kebaikan kita semua ya. Contoh siapa tadi yang bakal lain? Jubayo dengan iya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya tindak lanjut budaya positif Mutia harus dituangkan dalam bentuk komitmen Pak Rahmat Bu Amel. Nanti sekolah Bu Mei tolong didukung dengan biaya finansial dalam bentuk biaya cetak, dalam bentuk baliho komitmen terkait dengan budaya positif. Bapak Ibu, kita akan bertanda tangan di situ mulai kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian tata usaha, dan kemudian anak-anak dari kelas 9 hingga kelas 7 terkait komitmen budaya positif ini tindak lanjutnya Bapak Ibu.